Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran SKI. Namun sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu kabar kalian semuanya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar semuanya? Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat di minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Akhir hayat Rasulullah. Nah, siapa yang tahu siapa sahabat yang paling setia terhadap Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling setia. Dan setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah minggu lalu kita membahas tentang akhir hayatnya Rasulullah, sekarang kita akan belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, belajar tentang pemimpin selanjutnya setelah kepemimpinan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, yaitu untuk memahami kisah singkat dan kepribadian dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu juga diharapkan setelah kita belajar sekarang, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh sifat terpuji yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dan bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari sifat-sifat mulia Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya sebelum Ibu membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, untuk menggambarkan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, Ibu punya sebuah lagu. Mau tahu lagunya? Nah, sekarang ikuti Ibu ya. Abu Bakar As-Siddiq, ikuti Ibu. Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Ia sangatlah baik, Ia sangatlah baik. ramah dan juga sangat lembut. Ramah dan juga sangat lembut. Bisa? Sekarang kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan ya. Siap? 1, 2, 3. Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah. Lahir di kota Mekah. Ia sangatlah baik. ramah dan juga sangat. Lembut. Abu itu artinya bapak. Bakar itu artinya awal. Ia lelaki pertama yang utama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia. Nah, bagus. Nah, jadi dari lagu tersebut menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya siapa? Abdullah. Lahirnya di mana? Di kota Mekah. Terus beliau juga termasuk ke dalam golongan yang utama masuk Islam. Nah, untuk cerita lengkapnya, sekarang Ibu mau bercerita dan dengarkan ya. Lihat ke depan ilustrasi atau gambarnya. Nah, kalian perhatikan ke depan ya. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang akan kita ceritakan pada pertemuan sekarang. Abu Bakar As-Siddiq
Nama aslinya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Abi Kuhafah dan nama kakeknya adalah Amir. Jadi nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Kuhafah bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tamim. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk ke dalam golongan Bani Tamim, dan juga Abu Bakar As-Siddiq masih satu nasab dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu di Murrah. Jadi masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad. Sejak kecil Abu Bakar itu terkenal sebagai anak yang sangat suka berbuat baik. Abu Bakar itu terkenal suka bersedekah. Bahkan ketika Abu Bakar dewasa dan beliau sudah masuk Islam, Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam dan termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Apa artinya as-sabiqunal awalun? Ada yang tahu tidak? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi Abu Bakar itu termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Nah, pada suatu hari, yaitu pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, lihat dari gambarnya, ini Nabi Muhammad mendatangi kediaman Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar berkata, Nabi Muhammad tidak semata-mata datang ke rumahku jika tidak ada yang penting. Jadi Abu Bakar sudah menduga datangnya Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar itu pasti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sesuatu yang penting tersebut? Nah, kemudian Abu Bakar bersama Nabi Muhammad mengobrol di kediaman Abu Bakar, dan Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah." Kemudian Abu Bakar bersiap untuk mengikuti Nabi Muhammad, menemani Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan Tata bertanya. Kenapa Abdullah diberi gelar As-Siddiq? Bagus. Jadi kenapa Abdullah bin Abi Kuhafah diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq? Nah, Siddiq artinya apa? Yang membenar. Yang membenarkan. Jadi karena Abdullah bin Abi Kuhafah ini selalu membenarkan setiap perbuatan dan perkataan Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika banyak kafir Quraisy yang tidak percaya dengan berita Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan bertanya. Kenapa diberi gelar Abu Bakar? Oh, kenapa? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Empuy. Kenapa Abdullah bin Abi Kuhafah diberi gelar Abu Bakar? Abu artinya apa? Bapak. Bakar artinya apa tadi di lagu? Awal. Jadi, kenapa Abdullah diberi bapak yang awal atau bapak permulaan? Karena Abu Bakar itu termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Jadi Abu Bakar termasuk ke dalam lelaki yang pertama kali masuk Islam. Makalah disebut dengan Abu Bakar, yang artinya bapak permulaan atau bapak awal. Bu, saya ingin bertanya. Ya, Selain silahkan. Abu Bakar, siapa lagi yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun? Nah, selain Abu Bakar, siapa lagi yang termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Selain Abu Bakar, ada siapa lagi? Ada Umar bin Khattab, ada lagi Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, terus ada lagi Siti Khadijah. Nah, sudah paham sekarang, Ajes? Paham. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Tadi sampai mana ceritanya? Sampai Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk berhijrah. Kemudian di malam harinya, kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika rumah Nabi Muhammad dikepung oleh kafir Quraisy, Abu Bakar bersama Rasulullah diam-diam berangkat dari Mekah menuju kemana?
untuk hijrah menuju ke Madinah. Nah, kemudian di perjalanan Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak langsung ke Madinah, tetapi mereka menepi dulu di arah ke Yaman dan mereka beristirahat di sebuah gua ya namanya yaitu Gua Sur. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad akan masuk ke dalam gua, karena Abu Bakar itu sangat perhatian dan sangat cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Rasulullah jangan dulu masuk ke dalam gua, biar saya dulu saja yang masuk ke dalam gua. Khawatirnya di dalam gua ada sesuatu yang dapat membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, ini ilustrasi Abu Bakar dan Nabi Muhammad ketika berjalan menuju ke Madinah. Nah, kemudian Abu Bakar dan Rasulullah masuklah ke dalam gua dengan masuknya Abu Bakar dahulu, sedangkan Rasulullah menunggu dulu di mana? Di luar. Nah, apa yang dilakukan Abu Bakar di dalam gua? Abu Bakar membersihkan gua tersebut. Terus Abu Bakar menyobekkan baju yang ia pakai dan kainnya dibuat untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dinding gua. Itu bentuk perhatiannya Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar itu sangat setia dan sangat cinta terhadap Rasulullah. Bahkan ketika di dalam gua Rasulullah tertidur dan Abu Bakar menjaga Rasulullah, Abu Bakar disengat oleh serangga. Kemudian Abu Bakar menahan diri, meskipun dia kesakitan, dia menahan diri karena dia khawatir membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai karena dia menahan sakit, Abu Bakar tidak terasa dia menangis karena kesakitan, sehingga sampai air matanya menetes ke kepala Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa Abu Bakar menangis? Lalu Abu Bakar berkata, saya digigit oleh serangga. Nah, di gambarnya digigit oleh apa? Kalajengking. Rasanya begitu menyakitkan, tapi Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah. Beliau menahan sakitnya digigit oleh kalajengking. Nah, berdasarkan cerita tadi, kira-kira kalian sudah paham belum tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena selalu membenarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Yang masing-masing kelompoknya kalian diskusikan setelah kita tadi bercerita tentang Abu Bakar, sejarahnya, terus kesetiaannya terhadap Rasulullah, kepribadian Abu Bakar. Nah, sekarang kalian diskusikan dari sifat-sifat Abu Bakar tadi yang sudah kita pelajari, sifat mana yang paling kalian kagumi dan bagaimana cara kalian meneladani dari sifat-sifat terpuji Abu Bakar tersebut. Ya, siap? Setelah kalian diskusikan materi yang tadi, sekarang tugas kalian yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan dari tiap kelompok ya. Silakan, siapa yang mau duluan maju ke depan? Dimulai dari kelompok 1, bagaimana? Siap kelompok 1? Siap. Ya, silakan maju berurutan, dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sifat yang paling kami kagumi dari Abu Bakar adalah sifat zuhud serta cinta dan loyalitas kepada Rasulullah SAW.
Cara meneladaninya yaitu: 1. Tidak terlalu mencintai harta benda duniawi. 2. Bersedekah dan membantu orang lain dengan ikhlas. 3. Menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat dan nilai akhirat. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Ahsan. Saya dari kelompok 2. Bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara bersikap jujur dalam berbicara, berjanji dan bertindak, sabar dan tahan emosi. Sudah cukup jawabannya? Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, saya Karima dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, seperti apa contohnya menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat? Ke-1, Gigi. Hartanya digunakan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan, mewakafkan harta untuk membangun masjid dan lembaga pendidikan Islam, memberikan hadiah untuk orang yang mau belajar Islam. Sudah cukup jawabannya? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya maju ke depan. Kelompok 2. Dari diskusi dan materi tadi dapat kita pahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah. Nama ayahnya Abi Kuhafa. Nah, banyak dari sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu sifat apa tadi? Juhud, setia terhadap Rasulullah, dermawan, terus bijaksana, dan masih banyak lagi. Apakah sudah paham materinya? Nah, sekarang Ibu akan membuat kuis interaktif untuk kalian isi ya, diisi oleh kelompoknya masing-masing. Jadi ke depan satu kelompok. Siap? Nah, Ibu punya 10 kotak pertanyaan. Jadi kalian maju ke depan, bebas pilih kotak yang mana saja ya. Dan jika sudah kotak yang kalian pilih ada pertanyaannya dan kalian jawab pertanyaannya. Siap? Jadi siapa yang paling banyak poinnya, kelompok itu yang pemenangnya. Silahkan, dari kelompok mana dulu? Mau batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang maju ke depan paling pertama? Sok, silahkan. Kalau perwakilan kelompoknya, batu gunting kertas dulu untuk menentukan siapa yang paling pertama maju ke depan. Berdasarkan hasil batu gunting kertas tadi dimenangkan oleh kelompok 4, maka kelompok 4 yang maju ke depan terlebih dahulu. Silakan kelompok 4. Bebas pilih soalnya ya, bebas.
dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa khalifah pertama yang mengganti kepemimpinan Rasulullah yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di mana? Di kota Mekah, dan beliau diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali sifat-sifat atau kepribadian yang terpuji yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq itu sifatnya dermawan, terus jujur, selalu setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran berupa mendengarkan cerita dan diskusi dan juga kuis interaktif, apa pelajaran yang paling berharga yang dapat kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari? Sifat Abu Bakar yang mana? Abu Bakar itu orangnya jujur. Jadi dari kejujurannya dan juga dari kedermawanannya dan juga setia suka menolong, terus berani karena benar. Nah, itu diantara sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah ya. Yang mana tugasnya yaitu tuliskan sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq dan contohkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu PR untuk kalian tuliskan di rumah. Ulangi, jadi tuliskan 3 sifat teladan Abu Bakar As-Siddiq dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Umar bin Khattab. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.